Saya yang akan membela bank ini, siapapun yang mau merusak bank ini saya di depan. Silakan Pak Isa, Pak Edi, siapa-siapa lagi mau menggugat, silakan pakai hak-hak mereka yang diberikan oleh undang-undang. Jadi sudah tepat pergi di pengadilan. Uang sekian banyak keluar kok tidak tahu. Di waktu keluar tidak tahu, tapi kan waktu tutup kantor semua baca itu laporan-laporan, oh ada uang yang keluar sekian banyak. Kenapa ini, siapa yang kasih keluar, ikut aturan atau tidak? Diam sampai hari ini. Nah, itu saya tidak terima yang begitu-begitu. Bank ini sehat. Yang tidak sehat itu adalah orang-orangnya. Seperti yang diketahui selama ini, Bapak adalah salah satu mantan direktur Bank NTT sekaligus pemegang saham seri B. Dan saat ini di Bank NTT sedang mengalami permasalahan, bahkan menjadi perbincangan di publik. Tanggapan Bapak sebagai mantan direktur sekaligus pemegang saham seri B seperti apa? Baik, kalau saya minta pendapat, semua berita-berita di semua media sampai dengan saat ini kan kelihatannya ya hampir sama semua. Menjurus, ada yang bilang bank ini tidak sehat, yang apa, tapi saya posisikan diri dulu sebagai pemegang saham, pemilik asli saya. Jadi semua kejadian-kejadian yang menyoroti bank ini harusnya pengurus, ada pengurus, direksi dan komisaris. Jangan sembunyi, jangan jauh dari wartawan, media-media. Panggil dan jelaskan, ini kondisi sebenarnya begini, tidak baik pun ini kita yang tangani, kita akan bertanggung jawab, bukan lari dari tanggung jawab. Supaya masyarakat tahu, oh bank ini sebenarnya begini. Kalau semua media ini tidak ada yang mereka menanggapi, menyatakan ini benar, ini tidak, jadi orang anggap bahwa ini benar. Dan saya juga mengetahui semua ini dari media. Bukan saya di Jogja, saya tidak tahu apa kalau tidak membaca apa perkembangan kondisi bank ini, sudah jadi apa, bagaimana dan pengurus-pengurus. Jadi saya terus terang, saya pada pihak yang membela keadilan, kebenaran dan menjaga keutuhan bank NTT ini harus tetap menjadi bank yang sehat, kuat dan terpercaya. Jadi kesimpulan saya, yang terjadi saat ini adalah para pengurus yang kurang bertanggung jawab akan tugas tanggung jawab yang diberikan oleh RUPS kepada mereka. Sudah sesuai, apalagi ya pengawas ya. Pengawas itu ada 3 orang di situ. Tidak tahu fungsi mereka yang sebenarnya harus buat apa. Tidak mengawasi tapi ikut bermain di dalam kegiatan operasional. Nah, ini kan jadi rusak. Jadi yang saya minta itu perhatian dari otoritas yang lebih tinggi di luar Bank NTT itu adalah OJK. Apa kerjanya dia? Melihat pemberitaan yang begini banyak, temuan dari OJK, berita-berita yang simpang siur entah benar atau tidak, panggil itu orang-orang yang pengurus Bank NTT. Dan juga bagi pemegang saham, tolong semua pemegang saham, bukan seri A, seri B saja, semua pemegang saham buatkan rules luar biasa, minta pertanggungjawab mereka dan cari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Kalau saya, yang tidak beres itu bukan banknya, tapi manusia-manusia di dalam bank itu yang melaksanakan kegiatan operasional di dalam bank itu tidak benar, melanggar aturan, tapi dibiarkan, dipelihara. Itu yang saya tidak setuju. Jadi harusnya dibersihkan, manusia dibersihkan, maka bank ini akan kembali jadi bank yang sehat, kuat dan terpercaya. Ini karena virus-virus terlalu banyak di situ. Kan pegawai-pegawai itu jangan dianggap sebagai musuh. Pegawai itu adalah aset dari perusahaan. Perusahaan maju mundurnya tergantung dari pegawai. Pemimpin itu hanya apa? Hanya perintah. Tapi mereka melaksanakan apa? Sesuai dengan perintah atau tidak? Omong lain, bikin lain, pikir lain. Pegawai diperas, dikuras.
kesejahteraan tidak diperhatikan, bagaimana bank ini bisa maju? Kalau perusahaan ingin maju, ingin laba yang banyak, maka harus ada keseimbangan. Kesejahteraan karyawan itu harus diperhatikan, maju bersama untuk kebaikan Bank NTT. Jangan mereka mau maju sendiri. Itu saya kira intinya di situ. Di saya yang akan membela bank ini, siapapun yang mau merusak bank ini, saya di depan. Termasuk Pak Ishak, juga Pak Edi Ganggus yang bilang mau gugat ini bank. Silakan gugat, itu hak-haknya mereka. Tapi jangan sekali-sekali mengkotorkan atau menjelekkan bank ini. Mereka pun nanti pensiun, bank ini yang kasih biaya dia sampai anak istri. Jadi jaga itu. Mari sama-sama kita jaga ini Bank NTT tetap bertumbuh dan berkembang. Jangan ada perusak-perusak yang di dalam situ. Intinya begitu dari saya. Pak, ini terkait dengan gugatan Pak Ishak Rehi terhadap pemegang saham maupun bupati dan wali kota. Tanggapan Bapak seperti apa nih? Ya baik. Ini kan salah satu hak daripada mereka untuk menggugat. Yang mereka gugat ini bank, tapi yang melaksanakan kegiatan operasional bank adalah orang-orang itu. Jadi bukan karena bank yang salah, orang-orang itu yang salah. Jadi mereka menggugat, mereka punya hak. Yang berkuasa jangan pakai kekuasaan untuk menindas orang. Pakailah kekuasaan itu memperbaiki orang-orang, mensejahterakan karyawan, mensejahterakan masyarakat NTT. Jangan berfoya-foya. Jadi silakan Pak Ishak, Pak Edi, siapa-siapa lagi mau menggugat, silakan pakai hak-hak mereka yang diberikan oleh undang-undang. Jadi sudah tepat pergi di pengadilan. Pak Edi masih di mana? Di Depnaker. Semua kan ada jalan ikut aturan. Nah, mereka ini rasa tidak adil, silakan di sana. Tapi saya hanya kasih ingat, jangan menyalahkan bank. Orangnya yang disalahkan. Bank ini dipimpin oleh manusia yang harusnya punya hati nurani. Mengurus orang itu bagaimana, mengurus perusahaan itu untuk mencari laba. Laba itu pakai untuk apa? Mensejahterakan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Pekerja-pekerja di situ siapa? Pekerja ada karyawan. Karyawan itu adalah aset, ya, aset yang nilainya tidak bisa dihitung, tidak hitung dengan uang. Orang kerja siang malam, tidak tahu kapan siang, kapan malam, tidak pikir anak, istri, suami yang ada di rumah. Sudah kerja begitu, masih diancam-ancam segala macam. Jadi, kalau ada pemberitaan, hadapi semua. Hadapi dan jelaskan, ini yang benar, ini tidak benar. Bisa dimuat di situ, dia hak menjawablah di situ. Oh, saya yang menasihati mereka, kalau salah saya disalahkan, dilarang untuk bicara. Itu pakai otak atau pakai apa? Begitu. Sepenglihatan Bapak, kondisi Bank NTT semasa Bapak memimpin dan saat ini seperti apa kondisinya? Ya, kalau saya terus terang, kita memimpin ini karena dipercaya. Kepercayaan itu dipakai untuk buat kebaikan bagi semua orang. Khusus untuk bank, bikin supaya bank ini jadi bank yang sehat, kuat dan terpercaya. Itu visi kita ke sana. Nah, misi kita itu untuk menjadi pelopor penggerak ekonomi rakyat. Ya. Itu yang utama, menghimpun dana masyarakat yang berlebihan untuk disalurkan kembali ke usaha-usaha yang produktif, bukan kepada usaha-usaha yang tidak jelas, yang kenyataan sekarang. Jadi entah itu apa, sekarang arah mereka kemana saya tidak jelas, karena yang kenyataan terjadi kan berita-berita yang kurang enak semua. Ada orang anggap enak, senang, tapi saya kan yang membaca itu jadi kepikiran gitu. Sakit hati kalau dibuat rusak seperti ini. Sebenarnya tugas pokok dari Direktur Kepatuhan itu dia sebagai bemper apapun yang akan dihadapi Bank NTT dan apapun yang akan dilaksanakan oleh Bank NTT harus melalui kajian dia.
sudah sesuai aturan atau belum, ada bertentangan dengan aturan belum, baik aturan internal maupun eksternal. Kalau menyangkut kredit, saya tidak mencampuri lebih banyak di dalam, tidak tahu persis lebih banyak. Tapi kalau membaca dari media, tulisan diungkapkan oleh media-media, itu bikin saya makin terang apa yang terjadi di dalam situ. Jadi fungsi dari kepatuhan waktu kejadian-kejadian ini sebelum terjadi dan setelah terjadi harus benar-benar dia berfungsi. Kasih opini yang benar sesuai aturan yang mana, yang tidak sesuai yang mana, dan diperbaiki. Yang memperbaiki itulah dia dan direktur utama. Yang itu masalah direktur utama mau ikut tidak ikut bukan tanggung jawabnya dia, tapi dia punya kewajiban untuk menyampaikan. Jadi apakah waktu lalu sudah disampaikan? Belum. Kalau saya ikuti dari berita-berita ya, yang sudah menyampaikan ya waktu yang lalu sudah disampaikan si apa nih, Sky yang artinya sudah terjadi, dia ada temuan-temuan yang sudah disampaikan. Gitu. Kalau direktur kepatuhan yang waktu lalu kejadian terjadi, itu kayaknya tutup mata, jaga diri, selamatkan diri. Itu. Ini bank ini sudah menuju ke yang tidak baik atau kebijakan yang diambil oleh diri itu tidak benar. Nah, kenapa dia diam? Ya. Tapi kalau omong MTN itu bukan kebijakannya dia, kepala divisinya. Harusnya dia kasih opini bahwa ini sudah salah, jalan harus dibatalkan atau diapakan. Ini kan saya ikuti di berita bahwa direktur utama waktu itu Pak Edi Bria kan bilang tidak tahu. Hilarius yang bilang direktur kepatuhan kan masa bodoh tidak tahu, semua tidak tahu. Ini berdasarkan media yang muat, uang sekian banyak keluar kok tidak tahu. Tapi waktu keluar tidak tahu, tapi kan waktu tutup kantor semua baca itu laporan-laporan, oh ada uang yang keluar sekian banyak. Kenapa ini, siapa yang kasih keluar, ikut aturan atau tidak? Diam sampai hari ini. Nah, itu saya tidak terima yang begitu-begitu. Saya tidak mempersalahkan siapa dia itu, tapi kenapa diam? Saya terus terang, waktu saya berhenti bulan Juli, 1 Juli 2009, posisi Bank NTT adalah bank BPD terbaik di seluruh Indonesia. Boleh buka lihat itu apa yang diberitakan oleh media-media waktu itu, masih belum online, belum ada ya. Baca saja di pos Kupang, saya ada data-datanya, terbaik loh BPD seluruh Indonesia. Bukan hanya baik saja. Jadi kalau ngomong ini dapat piagam apa penghargaan sudah dari dulu, sebelum saya juga sudah itu. Tapi kalau waktu saya itu adalah puncak BPD jayanya Bank NTT, penilaian dari semua pihak, dari Bank Indonesia, dari Bank Indonesia, kemudian media-media yang media tertulis itu ada semua. Ada catatan, bukan saya menyombongkan diri, itulah saya tinggalkan dalam keadaan begitu. Silakan lanjutkan supaya bikin lebih baik ya. Tapi kenyataan dari saya melepaskan pejabat yang mengganti saya bikin tambah rusak. Selanjutnya kan dari dia sampai sekarang ini pejabat sampai berapa kali pejabat. Kemudian Pak Ishak yang definitif, begitu belum 1 tahun sudah diberhentikan. Sekarang Pak Alex ya definitif sudah berapa tahun, 2 tahun lebih. Nah, kita harus bisa evaluasi, melihat mana yang baik, apakah sudah lebih baik atau tambah jelek. Saya bisa membedakan itu karena saya melihat bahwa bukan bertambah baik tapi bertambah jelek. Begini, kalau satu-satunya jalan melihat pemberitaan sudah begini macam, jangan sampai mengganggu institusi ini. Jadi sebagai pemegang saham saya sarankan supaya segera RUP luar biasa. RUP luar biasa setiap saat bisa dilakukan. Tapi saya hanya
pemegang saham minoritas 0, sekian, harusnya 10% dari pemegang saham ajukan permintaan RUT bisa dilaksanakan. Jadi berita itu silakan Bapak-bapak Bupati, pemegang saham yang lain, mari kita selamatkan Bank NTT supaya jangan sampai bank ini dirusak oleh orang-orang yang sudah tidak bertanggung jawab lagi. Memperbaiki Bank NTT, mengurus dengan baik sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku, sesuai visi misi menjadi bank yang sehat, kuat dan terpercaya itu sampai di mana. Sekarang sudah tidak sehat. Jadi bukan saya bilang bank tidak sehat, bank ini sehat. Yang tidak sehat itu adalah orang-orangnya. Begitu, Pak. Mungkin ada hal yang mau disampaikan terkait dengan Bank NTT. Ya, yang terakhir mungkin saya himbau saja supaya para pengurus itu ya, mari kita sama-sama meredam semua berita-berita, mana yang betul, mana yang tidak betul. Silakan sampaikan, kumpullah itu semua ini kalangan pers di situ dan kita jelaskan yang baik bagaimana, upaya untuk memperbaiki yang mana yang salah, mana yang benar, harus kita jujur dan terbuka supaya pemberitaan di media itu jelas. Jangan hanya itu saja. Dan saya minta aparat hukum jangan diam. Ini sudah diberitakan di mana-mana dari bertahun-tahun, kok diam saja. Khususnya kejaksaan. Apa untuk menegakkan keadilan di mana? Jangan tunggu bilang orang yang mau datang lapor bekerja. Kan dia bilang prioritas untuk menuntaskan masalah Bank NTT ini di tahun 2003. Ada 5 persoalan yang mau diselesaikan. Sudah di mana? Sudah berapa yang diselesaikan, dituntaskan? Lain tidak diperiksa, diberitakan ke masyarakat. Ini sudah ditangani supaya masyarakat mengerti, memahami. Jangan menuduh sembarang. Kalau direksi tidak salah, jangan dituduh. Komisaris juga tidak salah, jangan tuduh sembarang. Tapi kalau salah, jangan dibiarkan, jangan dipelihara di situ. Dibasmi, dikasih bersih semua di situ. Saya nomor 1 siap di depan untuk membasmi, kasih bersih itu semua. Kotor-kotor yang ada di dalam. Saya tahu di mana kotoran disembunyi, di mana saya tahu. Saya bekas dari situ. Dan saya tahu. Kalau orang tidak tahu, mari saya kasih tunjuk. Tapi bertindak. Yang kemudian otoritas jasa keuangan OJK itu bikin apa dia? Begini lama tahun, hanya ngomong. Media sudah ngomong, tidak pernah kasih keluar suaranya. Kasih keluar suara yang benar itu bagaimana? Jangan dia membiarkan ini sampai hancur dulu baru dia turun. Baca saja dia, baca itu apa temuan BPK itu apa? Benar atau tidak? Tidak ada suara dari dia yang bertanggung jawab mengawasi, membina perbankan yang ada di NTT ini. Apa dia kerja? Yang tidak pantas jadi pengurus juga dikasih jadi pengurus. Saya fokus ke komisaris utama. Dari awal saya sudah menentang. Saya sampai ini hari tidak setuju sama dia. Tapi kan Ruth sudah putuskan pilih dia, ya kita ikut saja. Apa yang terjadi sekarang? Sebelum dia masuk saya sudah setuju. Sekarang sudah berapa tahun dia kerja di situ? Apa yang terjadi? Ada mengawasi dengan baik? Tidak ada sama sekali. Kita kasih kontak juga dia putuskan hubungannya. Semua komisaris itu. Khususnya satu orang yang dari Bank Indonesia itu, Samuel Joe itu. Berulang-ulang. Sekarang ini masih ada kesempatan untuk bagaimana kita mediasi supaya mengurus, memperbaiki keterlanjuran pengolahan yang tidak benar itu. Mari kita sama-sama duduk dan bicara dari hati ke hati bagaimana kita memperbaiki, meluruskan kembali semua, bukan mempertahankan diri yang sudah salah atau membenarkan. Karena kebobrokan, ketidakbaikan, kesalahan semua tidak bisa disembunyi. Lu mau sembunyi dan tunjukkan bahwa lu yang benar, satu saat
yang menang itu adalah kebenaran. Jadi sudah pantas itu yang teman-teman lain yang gugat di pengadilan, silakan. Tempat mencari keadilan di dunia itu di situ. Tapi di akhirat nanti lu yang bertanggung jawab yang benar, tidak itu di Tuhan Allah. Apa yang lu buat di Bank NTT, kepercayaan diberikan oleh pemilik-pemilik sudah dibuat secara benar, baik atau tidak, mensejahterakan masyarakat atau tidak. Kita bisa lihat, kalian bisa lihat sendiri apa yang terjadi, apa yang kalian menulis, memberitakan itu benar atau tidak. Saya tidak bisa itu, tapi kalau ini pengurus-pengurusnya hanya membenarkan diri, tidak mau memberitakan, mengungkapkan yang sebenarnya dan mengakui kesalahan, ini akan jadi begini. Jangan bikin rusak ini, Bang. Kalau tidak mampu berhenti. Itu saja. Mau jadi bank devisa itu harus apa? Ya siapkan. Terutama SDM itu sudah dilatih atau belum? Sudah mempersiapkan diri untuk bergerak di bidang devisa atau tidak? Itu yang perlu. Sistem-sistem kita yang dipakai itu sudah siap untuk jadi bank devisa atau tidak. Kita sudah dalam keadaan sehat atau tidak. Mau jadi bank devisa ini kan harus sehat berturut-turut. Kalau tidak sehat paling kurang 2 tahun harus sehat. Kalau lihat begini pemberitaan yang bilang tidak sehat, saya tidak terima bilang bank tidak sehat. Yang tidak sehat itu orang-orang, bukan bank. Bank ini sehat. Kasih keluar itu orang-orang yang tidak sehat, bank ini akan jadi sehat. Baru kita pikir bank devisa. Jadi uruslah dulu masyarakat NTT di desa-desa itu bagaimana melayani lebih sungguh kepada mereka supaya ekonomi mikro kecil yang di desa-desa itu bisa tumbuh berkembang. Kalau saya mau pecat orang, saya tidak bisa hidup 3 hari ini, saya tidak hidup. Kan mengangkut nasib orang, bukan hanya dia, tapi dia punya istri, anak, keluarga juga. Jadi banyak yang diajukan sampai meja saya, bawa SK pecat. Saya cari tahu dulu ini orang bagaimana. Karena apa dia menyalahi aturan yang mana, yang memberatkan atau tidak. Saya tidak gampang pecat orang. Karena saya bekerja dengan hati nurani. Harus menghargai semua insan di dalam Bank NTT, karyawan-karyawati, aset kita yang perlu dijaga, dibina, dibimbing, dididik menjadi orang profesional, bukan pembunuh. Kita pecat orang itu kalau sampai, ya kalau pecat, ada saya pecat juga karena pencuri, itu tidak ada ampun. Yang lain itu ya bisa kita berunding, memperbaiki itu orang. Ada mungkin ada tiara perempuan di mana, ya kita bisa bina supaya itu jadi baik, berhenti. Sudah. Jadi ada yang jadi baik. Sebagian besar jadi baik. Ada yang tidak bisa jadi urus secara dini, secara apa. Urus adat. Urus adat. Bawa babi datang potong belah babi. Yang Bajawa lu datang bawa Bajawa Manggarai. Datang babi di sini. Ada yang belah sampai 7 kali dulu baru bisa. Nah, lu tanggung jawab resiko secara adat. Dari Tuhan Allah pakai pastor pendeta sudah tidak mempan. Pakai aturan tidak mampu untuk membentuk manusia jadi manusia yang baik. Terus sebagai pemimpin itu pun tanggung jawab untuk membina orang yang tidak baik jadi baik. Asal jangan pencuri. Kalau pencuri tidak ada obat. Lu datang dari pencuri ya hukumnya. Malah saya kasih kewenangan ke kepala SKAI yang kalau periksa turun ke cabang-cabang ketemu langsung pecat. Jadi saya langsung dia pecat di situ. Kita pemimpin menjadi apa? Biar lu masih muda, sudah diangkat jadi pemimpin di satu provinsi, lu harus kasih contoh dan teladan yang baik. Ya. Kalau lu kasih contoh yang kelakuan yang tidak baik, bagaimana yang dibawa-bawa? Jangan lu tegur di bawah, jangan lu hukum orang yang dibawa. Kan lu sendiri yang kasih contoh yang tidak benar. Berjuang melawan perusak-perusak, mari kita sama-sama. Walau saya tergugat, saya siap menentang, membela keadilan, kebenaran. Kalau Pak Ishak benar, saya dukung dia benar.
Saya tidak bisa mau bela diri, bilang, oh saya yang benar. Padahal keputusan pengurus saya atau keputusan Ruh sudah memberhentikan dia. Nah, saya tunduk pada keputusan Ruh, karena kita semua pemegang saham. Walaupun hati tidak setuju, tapi sudah diputuskan, saya tunduk pada itu. Tapi di mana kita mencari keadilan, Pak Ihsan mencari keadilan dan kebenaran, saya pembela kebenaran. Siapapun dia, saya akan bela. Apalagi yang merusak institusi Bank NTT yang kita bangun dengan susah payah. Lu merusak, lupa Ihsan, Pak Edi Gangkus, siapapun, saya lawan mereka. Begitu. Tapi sekarang ini masih ada kesempatan sebagai manusia, punya hati nurani, punya pemikiran untuk memperbaiki semua yang tidak baik. Mari kita duduk, masih ada kesempatan. Duduk sama-sama, panggil Pak Ihsan, panggil Pak Edi, duduk sama-sama, panggil saya kalau satu. Karena di semua pemegang saham itu yang ngotot saya, karena saya tahu persis apa yang terjadi waktu lalu, apa yang terjadi waktu sekarang, dan apa yang dimuat di media-media itu. Kita harus luruskan. Jangan menepati saya media datang siapapun saya akan bicara, tapi bicara tetap pada posisi untuk kebenaran. Tidak akan lain dari situ.